teman-teman semuanya, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Chai Silaban dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membuat video tentang perkembangan pers Indonesia dan dampak oleh kemunculan pers Indonesia, juga kaitan pers di Indonesia sampai sekarang ini. Pers bisa dikatakan sebagai usaha pengumpulan dan penyiaran suatu berita lewat surat kabar, majalah, radio, televisi, atau internet. Di Indonesia itu sendiri pers sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang. 1. Zaman penjajahan Belanda. Tahun 1828, terbit Javaanse Courant di Jakarta yang isinya seputar berita resmi pemerintah, berita lelang, atau kutipan dari harian di Eropa. Pada tahun 1835 juga terbit Suerabajas Advertentieblad di Surabaya yang isinya serupa. Media massa pada masa ini telah memuat aneka berita seperti politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional, dan peristiwa lainnya. Namun, berita tersebut hanya berita-berita yang kering, sebab penerbitan tidak boleh mengedarkan berita sebelum diperiksa oleh penguasa. Hingga akhir abad ke-18, media massa yang terbit di Indonesia hanya menggunakan bahasa Belanda. Pada akhir abad 18 lah baru muncul terbitan berbahasa Melayu. Pada tahun 1985, terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Muncul pula surat kabar berbahasa Cina pada masa itu. Yang kedua, pers pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua jenis pers, baik radio, majalah, surat kabar, maupun kantor berita, dikuasai oleh Jepang. Setelah masa penjajahan, barulah pers-pers Indonesia semakin berkembang sejak awal kemerdekaan. Yang pertama, awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Sejak teks proklamasi dicetak di koran, esoknya penduduk mulai memburu surat kabar. Minat baca serta kesadaran akan kebutuhan pers telah meningkat. Rakyat Indonesia ingin tahu perkembangan negaranya yang baru merdeka ini melalui pers. Pada tanggal 6 September 1945 terbit Narita Indonesia yang merupakan surat kabar Republik pertama. Surat kabar ini disebut sebagai cikal bakal pers nasional sebagai proklamasi. Pada tanggal 8 sampai 9 September 1946, kalangan pers Indonesia mengadakan kongres di Solo dan membentuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. PWI merupakan wadah untuk mempersatukan pendapat aspirasi. Saat itu PWI diketuai oleh Mr. Sumana. Pada masa itu, media massa menyebarkan berita tentang pertempuran, perundingan, pembangunan, serta peristiwa bahagia atau duka yang terjadi. Pada tahun 1948, media massa mulai diwarnai berita perpecahan antara golongan kanan atau Front Nasional dan golongan ekstrem kiri atau Komunis Front Demokrasi Rakyat. Pada tahun ini pula pertama kalinya terjadi pemberontakan. 1 Oktober 1998, penguasa militer daerah Jakarta Raya mengeluarkan ketentuan izin terbit. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada tahun 1960, penerbit bukan hanya wajib mengajukan surat izin terbit atau SIT sebagai pengesahan dilakukannya kegiatan penyiaran, tapi juga wajib mengajukan surat izin cetak atau SIC. Untuk mendapatkan SIT, penerbit harus menyetujui pernyataan bahwa penerbit akan mendukung menjadi manipul usdek dan akan mematuhi pedoman dari penguasa. Pernyataan ini digunakan sebagai alat untuk menekan surat kabar oleh pemerintah. Pada masa ini, surat kabar yang beredar hanya bersumber dari satu suara, yaitu PKI. Sebagai usaha untuk mengimbangi, didirikan BPS, Badan Penyebar Swekamoisme, untuk menghindari bahaya yang terjadi jika masyarakat hanya memiliki pegangan dari satu sumber saja. Ketiga, Orde Baru 1965 sampai 1998. Pada tahun 1970 sampai 1998, pers yang berlaku adalah pers Pancasila.
Pers semata-mata hanya alat pemerintah. Pers kehilangan independensi dan fungsi kontrolnya. Terdapat sistem perizinan terhadap pers atau SIUPP dan PWI yang merupakan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia malah menjadi operator pemerintah dalam menekan pers. Pada tahun 1995, penyebar informasi lewat internet mulai marak. Informasi-informasi yang sulit disebarkan lewat media cetak beredar luas melalui internet.